Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi desain media interaktif ya, yaitu pengenalan aplikasi Adobe Flash. Oke, kita lanjut saja. Apa sih itu aplikasi Adobe Flash? Nah, Adobe Flash itu dahulu bernama Macromedia Flash ya. Adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System ya. Adobe Flash itu biasa digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar ya. Berkas yang dihasilkan daripada perangkat lunak ini mempunyai file berjenis atau extension SWF ya dan FLA ya, dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasang Adobe Flash Player ya. Oke, nah ini adalah ruang kerja Adobe Flash ya. Tampilan pertama di sini saya menggunakan CS6 ya. Ini ya, Adobe Flash Professional CS6. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan ActionScript 2 saja. Ketika Anda sudah mengklik ActionScript 2, maka akan tampil seperti ini ya. Oke, nah di sini ada 5 bagian utama ya. Di sini ya. Nah, ada stage, ada timeline, ada dynamic ya. Nah, kita langsung bahas saja. Apa sih 5 elemen utama dalam Adobe Flash itu? Pertama, main menu. Seperti pada aplikasi umumnya, pada bagian atas terdapat menu utama yang di dalamnya terdapat beberapa submenu. Kemudian ada timeline ya. Timeline itu yang di bawah yang seperti ini ya. Ini timeline, ini main menu, timeline. Nah, kemudian merupakan rangkaian waktu yang tersusun atas beberapa frame. Nah, sedangkan toolbar berisi beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk menambah dan mengatur ulang objek yang berada di stage ya. Nah, maksudnya toolbar itu yang sebelah sini ya. Ini toolbar ya. Nah, oke, kemudian ada stage merupakan area kerja yang digunakan dalam sebuah proyek. Nah, ini stage ya, yang di tengah ini. Kemudian yang terakhir adalah dynamic panel, merupakan panel yang selalu berubah secara dinamis mengikuti tool atau objek yang sedang aktif ya. Nah, itu biasa ada berada sebelah sini ya. Oke. Nah, kita langsung lanjut. Nah, fungsi dasar Flash pada saat pertama kali diciptakan adalah untuk membuat animasi sederhana ya, sebagai elemen dalam website. Nah, Flash memfasilitasi pembuatan animasi dengan metode yang paling sederhana, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, frame by frame. Kedua, animasi berbasis motion, dan yang terakhir sampai ke animasi berbasis kode. Nah, contoh daripada animasi frame by frame adalah seperti berikut ini ya. Sebentar, saya buka. Oke, nah ini frame by frame adalah seperti ini ya, saya contohkan. Nah, jadi ketika kita aktifkan on union, nah maka akan tampil seperti ini. Nah, oke, nah itu animasi frame by frame. Coba saya tarik ya. Nah, dia akan terlihat ini adalah animasi frame by frame ya. Titiknya banyak ya. Itu animasi frame by frame. Jadi dibuat satu objeknya sampai dengan seperti animasi bola pantul seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kemudian animasi berbasis motion sampai dengan animasi berbasis kode. Sekarang kita berbasis motion dulu ya. Saya contohkan. Nah, animasi berbasis motion itu seperti ini. Nah, di atas ini adalah motion guide ya. Dia animasinya akan bergerak mengikuti objek ini ya. Saya contohkan. Coba lihat ya. Tuh, dia ngikutin objek. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah animasi motion shape. Nah, dia motion shape itu adalah animasi yang berubah bentuk. Nah, dari kotak menjadi bentuk lingkaran. Oke. Sedangkan yang di bawah ini adalah animasi motion. Dia hanya bergerak berpindah dari titik yang satu sampai ke titik kedua tanpa ada perubahan bentuk maupun pergerakan yang mengikuti garis ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu adalah contoh daripada animasi motion twin shape dan guide. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah animasi berbasis kode. Nah, kode itu seperti ini ya. Nah, ini animasi berbasis kode itu atau biasa dibilang itu action script ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tombol dan ini adalah animasi motion twin ya. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka dia akan menjalankan menuju frame 2 dan dia berjalan. Nah, seperti ini. Nah, di dalam sini ada namanya action script. Coba kita klik kanan. Nah, ini action, dia akan tampil di situ ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita enter. Nah, seperti ini dia jalan, tapi harus tekan tombol dulu. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Nih, ya saya buka animasi berbasis kode. Saya buka SWF-nya, ditunggu ya. Nah, seperti ini. Ketika tombol ini diklik, maka ini akan beranimasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu adalah animasi berbasis kode. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada animasi yang saya sebutkan tadi ya, 3 tekniknya sudah saya ilustrasikan. Ada animasi frame by frame, motion twin, motion guide. Dengan menggunakan beberapa jenis animasi tersebut yang tadi saya ilustrasikan, nah kita dapat mengerjakan animasi 2 dimensi untuk film, game, web, dan multimedia. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah pembahasan kita tentang frame ya. Frame tadi kalau di aplikasi dapat kita ibaratkan sebagai lembaran kertas ya, yang di dalamnya terdapat sebuah gambar. Ketika lembar-lembaran kertas tadi dimainkan satu lembar demi satu lembar, maka gambar yang terdapat dalam frame tersebut seolah-olah mengalami ilusi pergerakan. Contohnya frame by frame seperti tadi ya saya contohkan nih. Ini adalah animasi frame by frame. Coba lihat. Nah, ini adalah hanya berupa susunan bola-bola tadi. Bola ini saya pindahkan ke sini, pindahkan ke sini, pindahkan ke sini sampai dengan sebanyak ini ya. Jadi ketika dianimasikan maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, itu adalah fungsi daripada frame ya. Kita lanjutkan keyframe. Nah, keyframe itu adalah animasi yang bergerak juga ya, tapi dia ada in between keyframe-nya ya. Kuncinya seperti ini. Jadi, keyframe adalah sebuah frame yang berisi gambar yang menjadi tolak ukur dari suatu perubahan gerak ukuran warna. Sebagai contoh, ketika akan dibuat sebuah animasi tangan melambai, maka yang dimaksud dengan keyframe adalah gambar dengan posisi tangan di awal dan gambar posisi di tangan di akhir. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat motion ini ya, motion grid sampai motion shape ya. Nah, ini coba lihat perubahan bentuknya ya. Saya tarik nih. Biar kelihatan nih. Tuh, lihat kan? Ini masih perubahan bentuknya. Seperti itu ya. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Oke. Kembali ke sini, kita lanjut lagi ke blank keyframe. Nah, blank keyframe dalam Flash, blank keyframe adalah keyframe yang tidak memiliki objek gambar di dalamnya. Blank keyframe ditandai dengan titik putih ya pada frame, sedangkan keyframe ditandai dengan titik hitam. Contohnya seperti ini ya. Nah, ketika objek itu ada di dalam keyframe, maka dia akan bertanda hitam seperti ini ya. Sedangkan tidak ada, kita akan bisa menandakan seperti ini ya. Kita klik kanan, kemudian insert blank keyframe. Maka dia akan kosong ya, karena dia tidak ada isi. Jika kita memberikan isi pada keyframe ini yang berupa blank keyframe, maka di sini akan berubah menjadi titik hitam ya. Coba kita buat seperti ini. Nah, maka jadi hitam ya. Coba lihat. Nah, ini yang kosong, sedangkan ini yang ada isinya akan hitam. Jadi itu perbedaan blank keyframe dan keyframe. Oke? Kita lanjut. Nah, frame per second. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, frame per second adalah atau biasa kita sebut dengan FPS adalah jumlah frame yang digunakan untuk menyusun animasi ya berdurasi 1 detik. Nah, dicontoh pada gambar di sini. Nah, itu tertulis 30 fps, berarti dalam 1 detik itu memiliki 30 gambar ya. Nah, namun demikian standar animasi untuk film adalah 30 fps dan standar untuk game adalah 48 sampai 60 fps. Semakin tinggi nilai fps akan menghasilkan animasi yang terkesan halus atau tidak patah-patah gitu ya. Kalau kita main game kayak lag-lag gitulah ya. Coba kita lihat nih, saya contohkan. Ini di animasi frame by frame. Coba lihat ini yang jumlahnya 25 ya. Nah, ini adalah 1 menitnya FPS-nya 25 fps. Jadi ada 25 gambar dalam 1 detik. Makanya di sini tertulis 1 sekon ya. Dilihat di sini ya. 1 sekon 25 fps. Oke. Kita lanjutkan lagi. Union skin yang tadi sudah saya contohkan adalah menampilkan secara transparan frame yang ada sebelum atau sesudahnya. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah terhadap kita untuk menggambar. Bayangan yang Anda buat akan tampil ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ada bayangan. Jika kita tidak mengaktifkan union, maka bayangan ini tidak ada. Nah, dan itu akan agak menyulitkan kita untuk mengikuti alurnya mau lewat sebelah mana, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini, coba lihat ya, kelihatan kan? Nah, itu bedanya union skin jika diaktifkan dan tidak diaktifkan. Oke, sekarang ini yang contohnya tadi udah saya contohkan ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah simbol ya. Simbol adalah sebuah objek yang dapat digunakan secara berulang. Simbol terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ya di sini ya, lihat ya, grafik, kemudian yang kedua button atau tombol, dan yang terakhir adalah movie clip. Nah, pemahaman tentang simbol akan lebih lengkap seiring dengan tutorial pada bab selanjutnya. Nanti akan saya buatkan videonya ya. Nah, oke. Nah, lanjut ke simulasi aplikasi Adobe Flash. Oke, langsung lihat saja ya.
Saya lanjutkan di sini. Nah, contoh tadi kita membuat simbol ya. Saya buat frame baru, file baru dengan klik file new. Oke, kemudian kita pakai ActionScript 2 saja. Oke, nah di sini ada ukuran ya. Ada ukuran daripada stage, kita ganti dulu. Nah, ukuran daripada stage-nya ada 550 kali 400 pH ya. Saya biasa menggunakannya sih 800 kali 600 ya. Di sini saya simulasikan aja untuk sementara ya, untuk pertama kali. Untuk menampilkan semuanya kita bisa show frame. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan tadi berapa, ada 3 simbol ya tadi ya. Yang pertama saya buat dulu objeknya. Ini pakai menggunakan rectangle ya. Ini hanya contohnya. Yang kedua ya, saya ubah warnanya jadi warna hijau. Saya ubah dulu warnanya jadi warna hijau. Kemudian saya copy aja deh ya. Saya copy. Kemudian saya bikin warnanya menjadi, saya jadikan warna coklat. Oke, sip. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Nah, ini kita bisa mengkonvertnya menjadikan simbol, button, sama movie clip ya. Contohnya yang pertama bisa kita blok seperti ini ya, agar garis pinggirnya bisa terklik juga ya. Jadi saya blok seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita convert to symbol ya. Nah, baru kita pilih di sini berikan nama, misalnya kita membuat pertama grafik. Nah, simbol grafik kita tulis saja grafik ya kan. Grafik 1. Nah, oke, titik senternya ya di tengah aja. Oke. Nah, maka di sini akan tampil ya, yang saya bilang tadi dinamik ya, akan berubah sesuai dengan apa yang diklik. Kemudian ini yang kedua, kita ubah menjadi button. Misalnya kita klik kanan, convert to simbol, kita pilih button. Nah, jadi simbol button 1. Nah, ini berupa button. Kemudian yang terakhir, kita ubah menjadi movie clip. Klik kanan, convert to simbol, kita ganti movie clip. Simbol movie clip 1. Oke. Nah, jadi ketika kita render, kita CTRL enter, maka akan dia tampil seperti ini ya. Nah, ini hanya gambar biasa. Ini tombol, maka dia akan berubah menjadi lambangnya, kursornya menjadi tangan. Sedangkan ini movie clip ya, tidak ada tanda apa-apa, tapi dia bisa dianimasikan ya. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya di tutorial saya ya. Oke, mungkin itu adalah pengantar daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak jelas. Nanti akan saya berikan tutorial untuk lebih dalamnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.